Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya Andri M93, dan kali ini saya membahas spoiler perjalanan Lindong ke dunia es. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, langsung saja kita masuk pada isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita episode sebelumnya. Buat jalan. Aura yang tak terlukiskan menyertai suara yang dalam saat menggelegar di seluruh negeri. Guntur bergemuruh terus-menerus, dan rasanya seolah-olah tanah itu bergetar. Guntur memenuhi langit saat melonjak, sementara ekspresi trio orang tua setan salju sedikit menjadi gelap. Benar-benar berani. Orang tua setan salju dengan dingin mendengus. Dia jelas tidak pernah membayangkan, bahwa bahkan di hadapan mereka bertiga, pria di depan mata mereka tidak akan menunjukkan sedikit pun tanda mundur. Sepertinya seseorang sudah terbiasa melakukan apa yang dia inginkan di alam bawah. Dragon Sovereign berkata dengan dingin. Mereka telah melihat individu yang sama berkali-kali. Sebagian besar ahli dari alam bawah yang mampu menghancurkan belenggu dimensi, dan tiba di 1000 dunia besar, adalah praktisi puncak alam mereka, dan seringkali, penguasa tertinggi. Namun, ketika orang-orang ini, yang terbiasa menjadi penguasa tertinggi di alam bawah mereka masing-masing, tiba di 1000 besar dunia yang berjumlah sebanyak bintang di langit, mereka tidak dapat menahan sikap masa lalu mereka, dan masih percaya bahwa mereka tak tertandingi. Orang-orang bodoh seperti itu seringkali menjadi bahan lelucon di 1000 besar dunia. Dari apa yang bisa dilihat oleh Dragon Sovereign, Lindong ini jelas merupakan contoh lain. Sepertinya kamu tidak dapat menangkap bahkan kesempatan terakhir ini. Benar-benar bodoh. Battle Emperor juga menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan nada menyesal. Alis Lindong sedikit berkerut. Dia melihat 3 penguasa surgawi yang menghalangi dia, dan perlahan berkata, apakah kamu benar-benar tidak akan menyerah? Orang tua ini benar-benar ingin melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Orang tua setan salju tertawa dingin. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, dan mereka dengan cepat membengkak. Salju hitam tak berujung dimuntahkan seperti badai. Dalam rentang beberapa napas, salju hitam memenuhi area itu. Angin setan salju. Kepingan salju hitam disertai dengan ki yang sangat dingin. Berbeda dengan dingin ekstrim Ice Spirit Ancestor, dingin ekstrim ini mengandung ki korosif yang sangat berbahaya. Setelah menyerang tubuh, ki dingin akan membekukan daging, sementara ki korosif diam-diam menggerogoti kekuatan roh seseorang. Secara keseluruhan, itu agak mendominasi. Kepingan salju hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan naik ke udara. Seperti angin kencang berbentuk ular piton, ia melesat lurus ke arah Lindong. Di sepanjang jalannya, kantong-kantong ruang membeku tanpa suara, sementara es hitam menyebar dari dalamnya. Angin kencang yang terbentuk dari kepingan salju hitam dengan cepat meluas di mata Lindong. Namun, masih belum ada perubahan pada wajahnya yang bertekad. Tepat ketika badai salju hitam hendak menelannya, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam, sebelum mulutnya tiba-tiba terbuka lebar. Simbol leluhur api, nafas api. Api merah-merah liar dimuntahkan dari mulut Lindong seolah-olah itu adalah napas naga. Panas terik langsung menyapu tanah, mengusir dinginnya salju hitam yang ekstrim. Bahkan ada magma yang mengalir di dalam napas naga merah seperti api. Itu berbenturan dengan salju hitam, dan suara mendesis segera muncul. Kabut menyelimuti daerah itu, sementara kepingan salju hitam dengan cepat menguap menjadi ketiadaan di bawah nyala api yang menyala-nyala. Kekuatan roh api. Orang ini adalah pembudidaya ganda api dan kilat. Setelah melihat Lindong memuntahkan api yang berisi kekuatan roh yang melimpah, ekspresi takjub tanpa sadar melintas di mata orang tua setan salju. Mereka telah melihat Lindong menampilkan kekuatan roh petir sebelumnya, namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia juga akan mahir dengan kekuatan roh api. Jari api petir. Sementara orang tua setan salju terkejut, tatapan dingin Lindong bergeser. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, jarinya mendorong ke depan ke udara kosong. Berdengung. Ujung jarinya langsung berubah menjadi merah tua. Sepersekian detik kemudian, sinar merah selebar 100 kaki tiba-tiba melesat keluar. Riak yang sangat keras dan destruktif berdenyut di dalam cahaya merah.
Cahaya merah melintas saat kantong-kantong ruang hancur. Setelah melihat serangan balik Lindong, orang tua setan salju mendengus dingin. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel, dan kepingan salju hitam dengan panik berkumpul ke arahnya. Dalam beberapa tarikan napas, salju berubah menjadi teratai salju hitam yang melindunginya di dalamnya. Bang! Sinar cahaya merah menembus ruang, dan tanpa ampun menabrak teratai salju hitam. Api dicurahkan dengan maksud untuk mencairkan teratai salju, sementara ki dingin yang tak ada habisnya dipancarkan dari yang terakhir dalam upaya untuk membekukan api. Kedua kekuatan ini terjebak dalam jalan buntu karena mereka terus mencoba untuk mengatasi yang lain. Berat, aku khawatir metode seperti itu tidak ada gunanya melawan orang tua ini. Orang tua setan salju mencibir di dalam teratai salju. Ekspresi ejekan melintas di mata Lindong. Dia dengan acuh tak acuh melirik orang tua setan salju, sebelum salah satu tangannya tiba-tiba membentuk segel, meledak. Hati-hati, penguasa naga dan kaisar pertempuran di dekatnya merasakan bahaya yang akan segera terjadi, dan buru-buru berteriak. Ledakan. Namun, saat suara mereka terdengar, mengamuk tanpa cahaya petir yang sama keluar dari dalam lampu merah-merah. Cahaya petir dan cahaya merah bertabrakan, menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Seolah-olah kembang api yang megah telah meledak di langit. Di hadapan api dan cahaya kilat, lotus salju hitam langsung meledak. Orang tua setan salju juga terperangkap dalam serangan itu, dan dengan cepat ditelan oleh gelombang kehancuran. Tubuhnya langsung mulai meleleh karena kekuatan yang luar biasa. Namun, saat tubuhnya mulai meleleh, riak spasial muncul di dekatnya, dan tubuh orang tua setan salju muncul. Pakaiannya hangus hitam, dan sebagian besar rambutnya telah terbakar habis. Itu adalah tampilan yang agak menyedihkan. Wajah Snow Devil Old Man gelap, saat dia menatap Lindong dengan ganas. Jelas bahwa dia telah ditipu oleh Lindong sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa spirit power petir mengamuk akan sangat tersembunyi di bawah eksterior spirit power api yang tak terbatas dari serangan jari Lindong. Kedua kekuatan roh saling bertabrakan, menciptakan ledakan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Orang ini memiliki beberapa kemampuan. Orang tua setan salju berkomentar dengan suara rendah. Setelah pertukaran mereka sebelumnya, dia sekarang tahu bahwa pria itu, yang berani menerobos ke tanah leluhur suku roh es sendirian, memang tidak mudah untuk dihadapi. Dia memang sedikit mampu. Battle Emperor tertawa kecil. Matanya berisi tampilan provokatif saat dia melihat Lindong, namun, usahamu ditakdirkan untuk sia-sia. Kecantikan yang ingin kamu hidupkan kembali telah diberikan kepada kaisar ini oleh leluhur roh es. Selama bertahun-tahun, Battle Emperor telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, namun semuanya benar-benar dikalahkan olehnya. Ini secara alami menjelaskan tingkah lakunya yang arogan. Oleh karena itu, dia juga tidak terlalu memikirkan Lindong, dan dengan ceroboh memprovokasi yang terakhir. Namun, ada sesuatu yang belum dia pahami kali ini. Lawan ini berbeda. Kamu mencari kematian. Sebuah cahaya terang yang melotot ke batas melonjak di mata Lindong. Seperti elang, matanya terkunci pada Battle Emperor saat niat membunuh melonjak di wajahnya. Dia datang ke suku roh es untuk menghidupkan kembali istrinya. Kata-kata orang ini tidak diragukan lagi telah menyentuh skala kebalikannya. Ledakan. Udara bergetar dengan cap dari kaki Lindong. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir yang melesat ke arah Battle Emperor dengan kecepatan yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Niat membunuh tersembunyi melonjak di bawah permukaan. Berat, jangan pikirkan itu. Namun, teriakan dingin tiba-tiba terdengar saat tubuhnya bergerak. Raungan naga yang memekakkan telinga bergema saat penguasa naga melolong ke langit, dan telapak tangannya tiba-tiba terayun keluar. Gemuruh, telapak tangannya dengan cepat membesar. Sepersekian detik kemudian, itu sudah berubah menjadi cakar naga emas besar yang ditutupi sisik naga yang mempesona. Itu dengan kejam memukul sambaran petir yang telah diubah Lindong. Serangan itu secara langsung mengubah area dalam jarak 100.000 kaki menjadi lubang hitam, dan gunung-gunung di bawah berubah menjadi jurang yang dalam. Cakar naga emas sepertinya menutupi langit saat turun. Sosok Lindong berubah lamban di udara, dan tatapannya jatuh pada cakar naga yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, sosoknya menyerang langsung ke arah itu. Kamu mencari kematian. Dragon Sovereign dengan dingin mendengus saat melihat Lindong langsung menuju ke arah cakar naga yang menjulang. Dragon Sovereign bagaimanapun juga adalah naga biru sejati,
dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setiap penguasa surgawi biasa yang berani berbenturan langsung dengan cakar naganya pasti akan terluka. Sebagai sosok Lindong melonjak ke atas, lampu hijau tiba-tiba mekar di tubuhnya. Raungan naga yang samar namun familiar sepertinya bergema dari dalamnya. Keterampilan naga terwujud surga hijau, cakar naga hijau. Lengan Lindong melebar saat menembus udara, sementara sisik naga hijau muncul, mengayunkan lengannya. Serangannya ini telah berubah menjadi cakar naga hijau. Cahaya hijau berputar-putar di sekitarnya saat berdenyut dengan aura yang tak berujung dan perkasa. Ledakan, kedua cakar naga raksasa itu bertabrakan di langit, dan suara gemetar bumi segera meletus. Gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu keluar seperti badai, beriak di seluruh area. Kedua cakar naga segera mundur setelah bentrokan. Meskipun cakar naga hijau telah dipukul ke bawah, beberapa sisik pada cakar naga emas telah hancur dan berubah menjadi debu emas yang memenuhi langit. Lindong menyentak lengan bajunya, dan lengan naganya kembali ke keadaan semula. Tatapannya yang tumpul melihat ke arah penguasa naga yang telah didorong menjauh. Kamu juga memiliki tubuh suku naga. Dragon Sovereign berteriak dengan mata penuh kebingungan. Naga sejati adalah kaisar dari suku naga, dan memiliki garis keturunan tertinggi. Namun, naga hijau yang Lindong telah ubah menjadi sebelumnya tidak sedikit pun ditekan oleh garis keturunannya. Itu malah mengeluarkan aura misterius. Orang ini kemungkinan telah mengolah tubuh suku naga di dataran rendah. Memikirkan bahwa dia telah mengolah tubuh suku naga dataran rendah ke tingkat yang tidak kalah dengan naga sejati. Benar-benar menakutkan. Ekspresi Dragon Sovereign berfluktuasi tanpa batas. Ada jejak kewaspadaan tambahan dalam tatapannya saat dia melihat ke arah Lindong. The Great Thousand Worlds terhubung ke pesawat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Suku naga juga ada di dataran rendah ini. Namun, karena perbedaan tingkat energi alam, kuantitas dan kualitas anggota suku naga dari dunia 1000 besar adalah yang terbesar. Namun ini tidak diatur dalam batu. Seorang individu luar biasa yang telah mencapai puncak kultivasi akan dapat melanggar konvensi ini, dan mengejar atau bahkan melampaui anggota suku naga dari dunia 1000 besar. Tubuh suku naga Lindong tidak kalah dengan tubuh naga aslinya. Namun, Lindong mengabaikan kebingungan Dragon Sovereign. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia melangkah maju. Ruang terdistorsi, dan dia muncul di depan Battle Emperor seperti hantu. Jelas bahwa dia lebih membenci orang yang berbicara ceroboh ini. Ledakan. Namun, Battle Emperor juga bukan individu biasa. Matanya hanya menyipit menanggapi penampilan Lindong. Detik berikutnya, niat bertarung meletus dari tubuhnya dan membanjiri langit. Tinju Battle Emperor terbang ke depan. Itu adalah pukulan yang sederhana dan biasa. Namun, ratusan dan ribuan rune pertempuran muncul di lengannya, dan suara pertempuran bisa terdengar setelah pukulannya. Pukulan aura pertempuran. Suara pertempuran menerkam Lindong, menyebabkan matanya sedikit menyipit. Namun, tubuhnya tidak bergerak, dan dia juga melemparkan pukulan. Simbol leluhur primal, kekuatan primal. Lengan Lindong langsung jenuh oleh aura tak terbatas. Kekuatan kuno melonjak, menyebabkan lengannya berubah menjadi warna tanah kering. Kekuatan mengerikan bergejolak di dalamnya. Ledakan. Dua tinju menghantam satu sama lain, dan area di sekitar mereka berdua langsung hancur. Fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi langit saat mereka melesat keluar. Dalam gempa susulan, tubuh Battle Emperor tersentak, sebelum diluncurkan ke belakang. Dia mundur 1000 langkah ke udara, dengan wajah muram saat dia perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ruang yang runtuh. Selanjutnya, murid-muridnya tanpa sadar mengencang. Itu karena dia telah melihat sosok Lindong berdiri di posisi aslinya seperti patung yang tidak bergerak. Di kejauhan, banyak ahli suku roh es menghirup seteguk udara dingin. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kaisar pertempuran yang tak terkalahkan akan benar-benar ditekan dalam bentrokan langsung melawan Lindong? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Di langit, wajah orang tua setan salju, penguasa naga, dan kaisar pertempuran menjadi sangat serius. Hasil seperti itu jelas melampaui harapan mereka. Mereka bertukar pandang, sebelum menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu menyelidiki dia lebih jauh. Mari kita menyerang bersama. Orang ini adalah lawan yang tangguh. Untuk mengalahkan musuh seperti itu, sepertinya ketiganya harus bergabung dengan benar. Bersambung.
Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Sampai jumpa.